Di hari kedua, minggu kedua di tahun 2024 Desember. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita akan bersama-sama merenungkan lagi firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Yesus adalah sahabat yang sejati, yang selalu menyertai, menyayangi, mengasihi kehidupan kami, dan yang terus memberikan kami semangat untuk menyatakan kerinduan kami untuk selalu memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebersamaan kami di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk firman-Mu yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami semua. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku. Kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah saat teduh kita di pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku semua atas semangatnya, dan terima kasih untuk kebersamaan kita, kehadiran kita dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya kita masih akan melanjutkan lagi ya untuk melihat secara lebih detail, lebih rinci lagi saudara-saudaraku apa yang sudah kita mulai ya 1-2 hari ini, membicarakan tentang bagian kelanjutan dari apa yang harus kita hindarkan, yang harus kita jauhkan ya dari kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Adalah satu hal yang harus mendapatkan ketegasan ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia, menolong banyak orang yang saat ini ya hidup di dalam ketiadaan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi ya kemarin kita sudah melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kita harus memperhatikan dengan baik kepada siapa, dengan siapa saudara-saudara dan saya harus selalu terhubung, supaya kehidupan kita dan supaya pergaulan kita tetap terjaga dengan orang-orang yang positif ya Bapak Ibu Saudara, yang selalu berpikir kebersamaan kita untuk terus maju di dalam kerinduan untuk hidup di dalam kekudusan Kristus. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi. Kita akan membaca apa-apa lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikatakan sebagai warning, sebagai peringatan ya, yaitu tentang perbuatan daging yang telah nyata. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara ya kelanjutan dari ayatnya yang ke-20 ya dari Galatia pasal 5. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama lagi saudara-saudara dari ayat 19 dan 20. Saya akan membacakan lagi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan seterusnya. Sekarang kita masuk Bapak Ibu Saudaraku kepada bagian apa yang disebut dengan ya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri, ya percideraan, roh pemecah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perselisihan dikatakan di situ
saudara-saudaraku, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan amarah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita akan lihat sekali lagi, ya, bagaimana, ya, Tuhan telah memperingatkan, ya, dulu kepada umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel, bahwa mereka harus bisa membedakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka harus bisa membedakan yang mana yang membawa kabar baik dari Tuhan Yesus, yang mana orang yang memberitakan perselisihan. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang memberitakan hal-hal yang menimbulkan perseteruan, ya, hal-hal yang menimbulkan kebencian dan perselisihan dan bahkan amarah di dalam persekutuan, ya, orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengikut Kristus harus bisa membedakan yang mana yang membawa berita, yang membawa damai sejahtera, dan yang mana yang akan membangkitkan keinginan daging untuk, ya, saling melakukan perselisihan, terpancing untuk membangkitkan amarah dan iri hati dan perselisihan. Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak tahu dan kita tidak bisa membedakan, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu adalah pemberitaan yang akan membawa kepada perselisihan pada akhirnya, pada iri hati, kepada amarah, ya, kepada kebencian terhadap sesama, maka saudara-saudaraku, ya, orang-orang percaya itu akan banyak dirugikan, ya, akan banyak merasa rugi, dan Tuhan tidak dipermuliakan di dalam persekutuan itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itulah, ya, kita lihat bahwa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, mengingatkan dan bahkan menegur dengan keras jemaat Galatia, karena mereka, saudara-saudaraku, bukannya mereka bertekun di dalam kebenaran kasih karunia Allah, tetapi mereka malah mendengarkan guru-guru palsu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah penyusup yang menyusupkan pengajaran-pengajaran yang membangkitkan di hati mereka, ya, iri hati, perselisihan, kebencian, dan amarah terhadap sesamanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, karena itulah, ya, dari dulu, saudaraku, Tuhan sudah memberikan petunjuk. Amin. Ya, Tuhan memberikan petunjuk kepada umat pilihannya, ya, supaya mereka bisa membedakan. Kalau mereka tidak bisa membedakan, Bapak Ibu Saudara, yang mana, ya, pemberitaan firman yang membawa damai sejahtera dan yang mana yang sebetulnya bukan berasal dari Tuhan, maka, ya, saudaraku, itu akan menjadi satu kerugian yang besar di dalam perkumpulan mereka. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ya, di dalam kita lihat sekilas dulu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-18, ya, Ulangan pasal 18, bagaimana Tuhan memberikan tanda-tanda, ya, memberikan contoh yang harus diingatkan, didengarkan oleh, ya, orang-orang Israel pada saat itu, bagaimana mereka bisa membedakan, ya, berita yang bersumber daripada Tuhan yang membawa damai sejahtera di antara mereka, dan yang mana yang menimbulkan perselisihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ini sangat menarik karena, ya, sungguh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya menghendaki supaya kita hidup selalu di dalam damai sejahtera-Nya. Amin. Nah, karena itu kita harus mempunyai pengetahuan, ya, tentang kebenaran Allah,
yang membawa kita kepada keteduhan di dalam suasana persekutuan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang terjadi dulu kepada umat pilihan Tuhan, ya, yaitu bangsa Israel. Di Ulangan 18 Tuhan sudah memberikan bagaimana mereka mengetahui, ya, orang atau yang disebut dengan hamba-hamba Tuhan atau nabi yang yang harus mereka dengarkan dan yang harus mereka jauhkan dari tengah-tengah mereka. Kita lihat di Ulangan 18. Kita baca saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-14. Ya, mulai dari ayat 13 lah. Ya, Ulangan 18 ayat 13. Dikatakan, ya, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ya, kita sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara melihat bahwa, ya, yang KW yang second, yang tiruan, yang imitasi, ya Bapak Ibu Saudara, itu akan selalu ada. Ya, dan yang menjadi korbannya adalah orang yang tidak membedakan yang asli dengan yang tiruan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting kita mengerti dengan baik yang mana yang murni, yang mana yang sebenarnya, yang pura-pura, dan yang mana yang asli. Nah, itu orang dewasa yang bisa membedakan itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak kecil, ya, mudah dibohongi, ya, gampang dikelirukan karena, ya, kemampuan dia, ya, panca inderanya belum berfungsi sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya anak kecil gampang diiming-imingi untuk sesuatu yang tidak terlalu berharga, tapi anak kecil itu mau saja menuruti. Nah, saudara dan saya, ya, sebagai orang yang sudah didewasakan dalam Kristus, sebagaimana, ya, firman Tuhan yang dikotbahkan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi kemarin, ya, hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang dewasa, bisa membedakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dari dulu, ya, Tuhan Allah telah mengajarkan, ya, hal yang demikian kepada umat Israel. Sebab kalau mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman mereka, mereka akan selalu terpengaruh dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana yang dikatakan tadi, Tuhan mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki, kata Tuhan kepada orang Israel, karena mereka sedang menuju kepada tujuan tanah perjanjian, di mana bangsa-bangsa di sekitar mereka itu adalah orang yang dikatakan mendengarkan para peramal, para petenung, ya, yang akan merusak kehidupan mereka. Sehingga orang-orang Israel harus bisa membedakan supaya mereka tidak bergabung dengan perkumpulan yang sebenarnya orang-orang itu adalah mementingkan kepentingan diri sendiri, hidup di dalam perbuatan daging. Nah, karena itu, saudara, ayat 15 dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu mengutus orang yang tepat kepada umatnya, amin, untuk memberitakan kebenarannya, untuk memberitakan kemurnian firman-Nya, untuk memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka mereka harus bisa membedakan
Bapak Ibu Saudara, kalau tidak bisa membedakan, maka umat pilihan Tuhan ini akan menjadi korban kebohongan, dusta, yang mengakibatkan perselisihan, mengakibatkan amarah, dan iri hati dan dengki di antara sesamanya. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Amin. Nah, jadi di sini ya Tuhan mengatakan melalui Musa, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan sudah menubuatkan seorang nabi ya yang akan memberitakan kehendak Allah kepada mereka, maka mereka harus mengenali itu ya, karena terlalu banyak penyamaran. Kemarin sudah kita lihat Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 11 bahwa mereka adalah pekerja-pekerja curang, guru-guru palsu yang menyamar sebagai pelayan-pelayan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya tetapi Paulus katakan kesudahan mereka akan setimpal dengan ya perbuatan mereka yang mengacaukan ya umat Tuhan, bahkan ya orang-orang percaya yang tidak dewasa di dalam iman, ya mereka menjadi korban juga, sama seperti jemaat Galatia, di mana kita sudah banyak sekali membahas. Sekarang kita sudah sampai ke pasal 5, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita lihat jemaat Galatia itu pun, saudara, karena mereka mendengarkan rupa-rupa angin, pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan, maka ya tidak terhindarkan lagi di antara jemaat Galatia itu pun, Bapak Ibu Saudara, terjadilah perselisihan, terjadilah iri hati, terjadilah kebencian, amarah terhadap sesama saudaranya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka salah, boleh dikatakan salah minum obat. Begitu ya, kalau salah minum obat, Bapak Ibu Saudara, bukannya penyakitnya sembuh, tetapi malah tambah parah. Nah, itulah saudara-saudaraku yang terjadi kepada jemaat Galatia. Dan sekarang kita lihat bagaimana juga umat Tuhan, yaitu bangsa Israel juga sering mereka salah minum obat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sering mereka salah makan gitu ya, salah minum. Ya, mereka tidak benar-benar memikirkan terlebih dahulu yang mana yang berasal dari Tuhan dan yang mana yang tidak. Ya, semua mereka dengarkan setiap orang yang berbicara kepada mereka. Nah, maka saudaraku, ya dikatakan di ayatnya yang ke-17, ya, memperjelas kepada umat Israel pada waktu itu. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, ya kata Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ya, 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia, nabi itu, akan mengatakan kepada mereka, kepada orang Israel, segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selalu ada ciri-ciri, tanda-tanda yang khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang sebagai pemberita, penyambung lidah Tuhan, ya, kepada umatnya. Maka orang Israel harus bisa mengetahui kepada siapa mereka mengikuti pimpinan yang Tuhan berkenan. Maka saudara-saudara, kita lihat di situ, ya, Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa akan ditampilkan seorang nabi, ya, yang akan memperdengarkan kehendak Tuhan kepada mereka. Mereka, orang Israel, harus mendengarkan nabi itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak boleh mendengarkan guru-guru palsu yang mirip-mirip, ya, saudaraku, yang menyamar seperti pemberita hamba Tuhan. Padahal sebenarnya mereka memberitakan hal-hal yang menimbulkan perselisihan, perpecahan, Bapak Ibu Saudara, ya, yang menimbulkan perseteruan dan sakit hati di antara sesamanya. Saudara, yang rebutan-rebutan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya rebutan hal-hal yang duniawi di dalam pelayanan.
ya Bapak Ibu Saudara, dan itu bukan satu hal yang merupakan rahasia, saudaraku, yang bisa kita perhatikan juga di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya, lanjut lagi dikatakan oleh Musa, ya, kepada bangsa Israel, 19 orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi, saudaraku, ini mengarah kepada siapa? Nabi ini, nabi yang benar ini, yang akan memberitakan segala kebenaran Tuhan kepada umat Israel, ini mengarah kepada siapa? Menubuatkan pada siapa ini? Ini menubuatkan kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi inilah sebabnya maka orang Israel menanti-nantikan nabi yang akan datang, saudaraku. Ya, dan herannya ketika Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel, lahir di Bethlehem, ya, lahir di kandang domba, Bapak Ibu Saudara, di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, orang Israel malah menolak. Saudaraku, mereka malah lebih percaya kepada guru-guru palsu, bukannya mempercayai nabi yang dijanjikan, yang dinubuatkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka memilih sendiri, Bapak Ibu Saudara, kemauannya. Ya, mereka menentukan kemauannya sendiri. Mereka memilih pemimpin-pemimpinnya menurut keinginan mereka sendiri, mendengarkan guru-guru palsu yang bisa membuat telinga mereka menyenangkan telinga mereka. Ya, mereka tidak mau mendengarkan koreksi dari Tuhan melalui kehadiran daripada Yesus Kristus. Ya, orang Israel bukannya introspeksi diri, malah mereka, Bapak Ibu Saudara, membanggakan diri bahwa mereka bisa memilih sendiri buat diri mereka, ya, siapa yang mereka inginkan untuk mereka dengarkan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam memimpin kehidupan mereka. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Israel. Dan oleh sebab itulah, saudaraku, Tuhan memberikan ciri-ciri, tanda-tanda kepada bangsa Israel, seperti apa, ya, kedatangan Yesus Kristus sebagai nabi, ya, yang membawa terang kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang dikatakan di ayatnya yang ke-20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, ya, demi nama Tuhan, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, ya, di dalam 2 Korintus pasal 11, bahwa para pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu itu tidak akan, ya, mereka tidak akan luput dari hukuman dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga, ya, kita tidak boleh mendengarkan mereka, sebab kita pun akan terlibat di dalam, ya, hal-hal yang menghukum kita kalau kita mendengarkan perkataan daripada guru-guru palsu itu. Sama seperti jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, ya, karena mereka terlalu mendengarkan guru-guru palsu, mereka pun akan, ya, mengalami, ya, hukuman bagi diri mereka sendiri, yaitu, ya, di mana terjadi di antara mereka perselisihan, iri hati, ya, kebencian terhadap saudaranya sendiri, dan mereka tidak bisa hidup di dalam kasih yang sempurna. Ya, mereka jadinya tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, tetapi mereka, ya, mempertontonkan, ya, dalam persekutuan mereka adalah keinginan daging yang menonjol di dalam persekutuan mereka, dan itu sangat merugikan kesaksian gereja tubuh Kristus, karena saudara-saudara, dunia membutuhkan kesaksian kita yang murni melalui pemberitaan firman
yang dipenuhi dengan damai sejahteranya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lihat lagi di ayat 21 dikatakan, jika sekiranya kamu berkata di dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Orang Israel ini bertanya kepada Musa, ya. Jadi dari mana, bagaimana kami tahu ya firman yang disampaikan seseorang itu dari Tuhan atau tidak? Ya. Jadi bukan hanya mengatakan ya kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, dari seorang hamba Tuhan yang bagaimana? Saudara, firman Tuhan yang campur aduk atau firman Tuhan yang dibagi dengan tepat? Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini ya orang-orang yang mengaku percaya Yesus di dalam kekristenan, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa firman yang disampaikan dari mimbar-mimbar gereja setiap minggu itu, dari mana kita tahu bahwa itu adalah firman yang berasal dari Tuhan atau itu adalah merupakan ya pemberitaan yang didasari oleh kepentingan diri sendiri? Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Ya, karena orang-orang yang beragama Kristen yang tidak mendalam mengetahui tentang rahasia kebenaran kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, mereka itu mempunyai jawaban-jawaban yang polos-polos, tetapi itu sangat membahayakan. Bapak Ibu Saudara, yang penting sudah mendengarkan firman Tuhan katanya. Firman Tuhan yang bagaimana? Ya, yang penting mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi jangan Paulus katakan ya kepada jemaat Galatia, jangan kamu jadi bodoh. Ya, ketahuilah kehendak Allah. Jangan sama-samakan semuanya. Karena apa? Karena itu berarti kamu tidak tahu membedakan. Dan itu akan membawa kamu kepada keinginan daging yang menimbulkan perselisihan, yang menimbulkan iri hati, yang menimbulkan kebencian di dalam hatimu terhadap sesamamu. Kalau kamu salah minum obat, ya, maka kamu bukannya sembuh, kamu akan tambah sakit dan bisa-bisa akibatnya ya sampai mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kematian rohani mematikan ya kerinduan daripada orang-orang untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat adalah karena mencampur adukan ya pendengarannya. Semua orang didengar, semua orang ya Bapak Ibu Saudaraku, atas nama hamba Tuhan, atas nama firman Tuhan, semuanya didengarkan. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara apa? Ya, maka itulah yang menyebabkan ya saudaraku terjadinya kebingungan di dalam diri orang-orang yang tidak bisa membedakan yang mana firman yang membangun dan yang mana firman yang sesungguhnya. Itu akan menimbulkan iri hati, perselisihan, amarah, ya kedengkian, kepentingan diri sendiri, dan yang menimbulkan sakit hati dan yang membawa keinginan-keinginan daging yang merusak persekutuan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ditanyakan oleh orang Israel, bagaimana kami tahu bahwa perkataan yang disampaikan seorang nabi adalah berasal dari Tuhan? Ada batasannya atau tidak? Ada tanda-tandanya atau tidak? Mesti ada. Karena Tuhan itu menyampaikan kehendaknya itu pasti jelas. Itu adalah berbeda dengan yang lain. Kita sudah lihat dari kemarin Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana penyamaran-penyamaran mujizat-mujizat yang dilakukan oleh ya Firaun di Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, para penyihir-penyihir, ahli-ahli nujum, dan para peramal-peramal dan dukun-dukun yang menyerupai, mirip-mirip Bapak Ibu Saudaraku, membuat berbagai mujizat. Ternyata itu berasal dari iblis dan dari setan. Dan kalau orang tidak bisa membedakan yang mana yang berasal dari Tuhan, maka itulah sebabnya banyak orang yang terperosok, banyak orang yang akhirnya terseret kepada berbagai macam
hal keinginan daging yang menimbulkan perselisihan, perpecahan, ya perebutan aset di dalam gereja, ya saling membawa ke pengadilan, Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena mereka, ya Bapak Ibu Saudara, ingin supaya keinginan daging mereka dipuaskan dan menimbulkan banyak ya iri hati dan sakit hati di antara sesama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu dikatakan di ayatnya yang ke-22, bagaimana tandanya? Ini dikatakan di ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, demi nama Yesus, ya, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, tidak terlaksana, ya, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar terhadapnya kepadanya. Saudaraku, ya, di zaman sekarang ini, bagaimana kita tahu bahwa di gereja-gereja saat ini terjadi banyak kebohongan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Mana ada, Bapak Ibu Saudara? Ya, di mana dibuktikan secara medis bahwa orang yang didoakan itu benar-benar sembuh, atau itu hanya kebohongan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, terjadi di gereja-gereja sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sudah dikatakan di sini, kalau itu tidak terjadi benar-benar, maka itu adalah nabi palsu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, kemudian dia melayani bangsa Israel, semua orang yang sakit, semua orang yang dirasuk setan, semua orang yang tuli, yang buta, semuanya disembuhkan. Tidak ada istilah tidak sembuh. Apakah orang itu beriman kepada Tuhan Yesus atau tidak? Kalau Tuhan mau menyembuhkan dia, ya memang disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada menunda. Tidak ada kurang iman, dikatakan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Itulah tandanya kalau Tuhan memang sedang melaksanakan kehendaknya dengan penyembuhan-penyembuhan. Jadi tidak ada istilah berjalan pelan-pelan, dia berjalan pelan-pelan, kemudian Bapak Ibu Saudara mulai agak sedikit sembuh. Itu proses medis namanya, Bapak Ibu Saudaraku. Proses medis itu pelan-pelan kesembuhannya secara alami, itu benar. Kalau mujizat yang dari Tuhan, tidak ada, Bapak Ibu Saudara, berangsur-angsur ya penyembuhannya, langsung total. Begitu Yesus berkata sembuh, ya sembuh. Begitu Yesus mengatakan kepada orang buta dia melek, ya melek, Bapak Ibu Saudara. Begitu Tuhan mengatakan mengusir setan, ya di orang-orang yang dirasuk, Bapak Ibu Saudara, langsung. Dan orang yang sakit, berbagai macam penyakit yang dibawa kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus mengatakan sembuh, sembuh. Tidak perlu jingkrak-jingkrak, tidak perlu berteriak-teriak, dan tidak perlu keliling-keliling, Bapak Ibu Saudaraku, menunggu lebih lama. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan bahwa harus menyanyi sampai 10 kali, ya berputar-putar, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada begitu, itu bukan dari Tuhan. Nah, itu makanya di sini dikatakan nabi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, Mesias Yesus Kristus. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil, amin. Tidak ada penundaan. Perkataannya pasti langsung digenapi. Apa yang dijanjikan pasti dikatakan oleh Yesus. Kalau dia menyatakan sembuh, langsung sembuh. Tidak ada menunggu. Baru Bapak Ibu Saudaraku, sesudah didoakan berkali-kali baru sembuh, tidak ada. Ya, jadi orang-orang sekarang ini tidak bisa membedakan, Bapak Ibu Saudaraku, yang mana yang berasal dari Tuhan, yang mana yang sebenarnya itu adalah suatu rencana-rencana manusia untuk mengelabui banyak orang karena mereka ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah ya dengan baik mengenali firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, supaya saudara-saudara dan saya bisa ya merasakan damai sejahtera Tuhan dari firman yang benar, yang sungguh-sungguh membawa kepada kita ya apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak bisa kita mengatakan yang penting
kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Apakah Bapak Ibu Saudaraku, ya, penyamar-penyamar yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, menyamar sebagai malaikat terang, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku, apakah mereka tidak memegang Alkitab di tangan mereka? Mereka juga memegang Alkitab di tangan mereka, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Allah yang dibagi dengan tepat. Karena hanya dengan mengetahui firman Allah yang dibagi dengan tepat, kita bisa membedakan yang mana yang keliru dan yang mana yang benar berasal dari Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka ya kita akan lihat sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ya sedikit lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, saudaraku. Ya, di sini, ya, kalau tadi, ya, Musa adalah hamba Tuhan yang dipilih untuk menyampaikan firman kebenarannya kepada bangsa Israel, untuk memperingatkan mereka, ya, untuk menasehati mereka, ya, untuk mengajar orang Israel bagaimana mereka taat kepada Tuhan. Maka kepada kita, bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel, Rasul Pauluslah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada kita firman Tuhan, yang mengajar kita, menasehati kita, dan membimbing kita, dan membawa kita kepada kedewasaan iman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam, ya, Efesus pasal 5. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat kudusnya Tuhan, dari ayatnya yang ke-15, saudara-saudaraku, dikatakan di sini, ya, ayat 15, karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah terang di dalam Kristus, ya, kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, ya, tidak dikatakan perhatikanlah sekilas-sekilas. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bertumbuh dewasa di dalam iman hanya sekilas-sekilas. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita lihat pohon yang besar, ya, pohon yang besar, yang tinggi, yang ranting-rantingnya banyak, Bapak Ibu Saudaraku, yang bertahan lama dengan berbagai gempuran daripada badai, angin yang bertiup, Bapak Ibu Saudaraku, yang tetap bertahan, itu pasti pohon yang memang akarnya sangat dalam dan begitu lama bertumbuh, hidup terus, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak mungkin itu hanya sekilas-sekilas, Bapak Ibu Saudaraku, lalu bisa dia menjadi kuat. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di sini, perhatikanlah dengan saksama, dengan teliti. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sendiri tidak bisa hanya mempercayakan iman kita kepada, ya, seseorang yang bahkan pun itu adalah seorang nabi, seorang rasul, ya, seorang hamba Tuhan. Harus kita sendiri yang menikmati firman itu. Amin. Harus kita sendiri juga yang membaca Alkitab kita, supaya kita berhadapan langsung dengan firman Tuhan, bukan hanya mendengar kata seseorang, Bapak Ibu Saudaraku. Karena banyak sekarang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak umat sekarang ini hanya mendengarkan kata pendeta, tetapi tidak melihat benar atau tidak itu di dalam Alkitab. Sehingga saudaraku, ketika kita bertanya kepada orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Kristus berdasarkan firman Tuhan, mereka jadi bingung. Ya, karena apa? Karena mereka bukan mereka tidak percaya pada firman Tuhan, tapi karena mereka lebih percaya kepada apa kata hamba Tuhan, apa kata pendeta, maka mereka pun ketika disampaikan firman Tuhan dan di mana ayatnya, ya, kemudian membacanya, saudaraku, mereka jadi bingung karena berbeda apa yang disampaikan dari mimbar gereja
dengan apa yang dibaca di dalam Alkitab ini berbeda. Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena itulah saudara, saya pernah bertemu dengan seorang saudara ya di acara pesta keluarga Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bilang, kalau dia katanya mendengarkan ya firman Tuhan melalui live streaming yang saya sampaikan, ya, dia katakan saya jadi tidak mampu membaca Alkitab. Begitu ya, kalau mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini, katanya, maksudnya saya. Bapak Ibu Saudaraku, dari situ saya dapat menilai bahwa orang ini sebenarnya ingin mendengarkan firman Tuhan yang benar, tapi dia takut berubah. Ya, takut berubah karena apa? Karena sudah terlalu banyak yang dipegang olehnya, hal-hal yang berbeda dengan yang disampaikan, yang kita sampaikan dari firman Tuhan. Dia takut berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, takut berubah. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau orang terlalu lama, terlalu banyak dia mengkonsumsi, menerima ketidakbenaran, susah dia untuk berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa dia punya keberanian untuk mempercayai apa yang murni, dan orang-orang itu lebih mempercayai kebiasaan, tradisi, ya, hal-hal yang meskipun bertentangan dengan firman Allah, dia tidak mau melepaskan itu. Jadi berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Maka ya dikatakan di sini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang tidak mau berubah, Bapak Ibu Saudara, yang takut dirubah oleh Tuhan, nggak berani berubah. Ya, itu orang bebal yang selalu mempertahankan yang salah yang ada di pikirannya. Tetapi jadilah seperti orang arif, orang yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana yang selalu ingin diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hari-hari sekarang ini apa yang paling halus? Ya, yang paling halus saat ini akhirnya itu menjadi jahat di hadapan Tuhan, walaupun kelihatannya kedengarannya baik, bagus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjauhkan orang, Bapak Ibu Saudara, dari kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, kesibukan. Itu, Bapak Ibu Saudara, kesibukan. Karena semua orang sibuk. Dan sepertinya orang yang sibuk itu adalah orang yang sangat bagus, pantas diikuti dan diacungi jempol, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kesibukan kita menjauhkan kita dari keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah merupakan tipuan dari keinginan daging, ya, yang secara halus menjauhkan orang dari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, semua kita harus sibuk, amin. Waktu kita sama 24 jam. Dan bagaimana kita berhikmat bijaksana membagi waktu kita supaya kita berani, Bapak Ibu Saudaraku, menyatakan iman kita. Kita mengutamakan firman Tuhan, itu harus berani kita membagi waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini dikatakan, karena hari-hari ini adalah jahat, dan karena itu ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tanpa firman Tuhan bisa kita mengerti kehendaknya? Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengarang-arang di dalam imajinasi kita bahwa kehendak Tuhan adalah dengan argumentasi kita yang kita olah sendiri dengan pikiran kita, kita bertanya, kita menjawab. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, itu benar-benar kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya, saudaraku. Karena itulah maka dikatakan, saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kita semakin dewasa mengerti kebenaran firman Tuhan secara mendalam.
bukan hanya sekilas-sekilas, hanya di kulit-kulit saja Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita harus masuk ke kedalaman bagaimana kita mengerti kasih karunia Allah. Dia mengasihi hidup kita dengan sempurna. Dia rela mati di atas kayu salib, dan dia rela mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan, supaya hidup kita menjadi berharga, dan supaya kita diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, dan supaya kita memperoleh segala berkat surgawi, supaya persekutuan kita, kebersamaan kita selalu hidup di dalam kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus masuk terus mendalam, memahami terus Bapak Ibu Saudara, tanpa henti sedikit pun. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk menjauh dari kebenaran firman Tuhan, tapi kita selalu mencari alasan yang tepat supaya saudara dan saya bisa tetap bertumbuh, mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi tentang kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi alat senjata yang ampuh bagi saudara dan saya untuk bisa bertahan menghadapi berbagai ujian-ujian dan pencobaan dalam kehidupan ini, dengan tetap berdiri, dengan tetap setia, dan tetap memuji Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Saudara-saudara dan saya dipenuhi oleh kerinduan dan juga pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur untuk berkat rohani yang sudah kami peroleh pada pagi hari ini. Dan kami berterima kasih oleh karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kami dengan setiap pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih pengetahuan-pengetahuan yang baru dari firman-Mu. Itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau menginginkan dan Engkau menghendaki supaya damai sejahtera Tuhan, kesatuan di dalam persekutuan kami, di dalam keluarga kami, damai sejahtera-Mu selalu menjadi kekuatan yang mengikat kami. Oleh karena kami percaya kasih-Mu yang sempurna memelihara hidup kami dan memberikan kami pertolongan untuk senantiasa bisa menyaksikan kebaikan-Mu kepada semua orang. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu setia melayani. Kami percaya, kami yakin bahwa segala apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, itu semuanya telah Engkau sediakan. Dan biarlah kami selalu merendahkan hati kami, selalu mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kami berterima kasih sebelum kami menjalankan tugas pekerjaan kami hari ini ya Bapa. Kami sudah dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Kami telah diberikan hikmat dan kami terus dituntun dalam terang akan segala pertolongan Tuhan melalui firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan kami bersiap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh semangat dan penuh damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku. Amin. Terima kasih. Amin, amin, amin.